Shalom, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di sini di rumah Tuhan. Kita mau beribadah, mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Allah kita yang hidup. Saya mau sharing apa yang saya pelajari seminggu ini. Mungkin bisa memberkati Bapak Ibu. Kemarin saya mempelajari mengenai yang namanya Yakub, salah satu tokoh Alkitab yang sangat besar, bahkan sangat besar. Yakub ini turunan Abraham dan Ishak, anaknya Ishak. Yakub dia agak aneh, walaupun dia orang yang diberkati Tuhan dan luar biasa. Tapi yang aneh menurut saya adalah pada saat dia ketemu Tuhan, dan dia mengatakan begini, berkati dulu aku, maka kau akan menjadi Tuhanku. Tuhan akan menjadi Tuhan. Pada saat dia di Betel, dan dia mengatakan seperti itu. Dan kemudian ketemu lagi dengan malaikat, dia bergumul dengan malaikat, dan kemudian dia mengatakan, berkati aku, maka kau akan kulepaskan. Jadi fokus dan interestnya Yakub ini adalah berkat, berkat, dan berkat. Tapi kalau Bapak Ibu baca, di akhir hidupnya, selama masa hidupnya, dia akan selalu menemui yang namanya masalah, dan masalah. Anaknya diperkosa orang, maaf catat, diperkosa. Anaknya Ruben selingkuh sama gundik. Kemudian ada anaknya yang masalah dengan menantunya. Dan kemudian di akhir hidupnya dia ketemu dengan Firaun, dan Firaun nanya, bagaimana hidupmu? Dan dia menjawab, tidak ada baiknya dengan hidupku, buruk masa-masa hidupku. So, pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu kita untuk fokus hanya kepada Tuhan. Amen. Kita hanya fokus sama Tuhan saja. Kalau kita fokus sama yang lain-lain, kita akan menghadapi sama seperti yang akan dihadapi yang dihadapi oleh Yakub. Akan banyak masalah. Dan di akhir hidupnya dia mengatakan tahun-tahun hidupnya itu penuh dengan masalah. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kita. Amin. Mari kita semua.
sembah. Katakan Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Bersembah
Tujuan kami hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau ya Bapa, dan tidak ada yang lain. Dan kami serahkan semuanya, persoalan kami, kebutuhan kami, masalah kami hanya ke tangan Tuhan. Kami percaya saat fokus kami hanya ke Engkau, maka Engkau yang membereskan segalanya. Izinkan kami bertemu dengan Engkau Tuhan, melihat dan merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa segala kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi ibadah ini kami patahkan di dalam nama Tuhan. Fokus kami hanya kepadamu. Terima kasih ini doa kami kepadamu yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bentar Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan, jadi saya mau kita semua goyang. Oke? Amin? Amin? Bisa goyang? Bisa goyang ya? Haleluya, haleluya. Ayo. Oh betapa indahnya sekali lagi dari awal Bapak Ibu.
saya udah sharing mengenai Yakub. Dan ada pribadi yang kedua yang saya pelajari minggu lalu yang bernama Musa. Musa ini orangnya sangat spesial. Kualitas hidupnya sama seperti Yakub. Tapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan, berkali-kali dia bertemu dengan Tuhan, fokus
Dan dia mengatakan seperti ini. Pada saat ketemu Tuhan, dia mengatakan, "Show me your glory, God." Tunjukkan kemuliaan-Mu, Tuhan. Dia mengatakan begitu kepada Tuhan, tunjukkan kemuliaan. Karena dia tahu. Dan dia mengatakan seperti ini. Bukankah karena ada Engkau yang berjalan bersama dengan kami, maka kami dibedakan dari orang di luar sana? Bukankah ada Tuhan yang berjalan dengan kita, yang membedakan kita ini dengan orang lain di luar sana? That's why, itulah sebabnya pagi ini saya ajak Bapak Ibu, fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, di akhir hidupnya Musa, meninggalnya saja dikubur sama Tuhan. Apakah Musa pernah melakukan kesalahan? Pernah. Dia kawin lagi, tapi itu dibela sama Tuhan karena hubungan dan kedekatan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita semangat.
surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat Tuhan yang kami rasakan, hadirat Tuhan yang memberkati kami pada pagi hari ini. Kami berterima kasih dan kami percaya pujian yang sudah dinaikkan, naik di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Yang persembahan yang benar, persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berfirmanlah dan biarkan firman ini jadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Silakan saudara duduk kembali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya sering bikin ada doa di rumah keluarga Pak Dedi, tapi saya akan minggu ini cuma sekali. Saya tidak menyampaikan nanti pujian hari Minggu pakai ini ya, pujian itu tidak, saudara. Saudara lihat ayat yang saya akan baca itu sangat berkaitan dengan pujian yang baru dinyanyikan, walaupun ada hubungan dengan firman Allah minggu yang lalu tentang urapan, tentang kepenuhan Roh Kudus. Satu, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat pertama mulai, demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan bertanya kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita boleh melihat betapa indahnya, betapa sukacitanya kita ketika nama kita dipanggil oleh Tuhan, disebut oleh Tuhan. Dia memanggil kita, ada dua kemungkinan, karena kita benar di hadapan Tuhan atau karena kita salah. Kalau kita salah, Tuhan ingatkan kita, berarti Tuhan sayang kita, Tuhan cinta kita, sehingga dia mau mengingatkan. Atau dia panggil kita karena sesuatu kebenaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga dia memanggil kita. Dan betapa indah saudara kalau mendengar suara Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mau belajar dari Cornelius. Terkadang ini khotbah, lanjutan khotbah minggu yang lalu tentang pengurapan Tuhan. Kita dibingungkan dengan artikel-artikel rohani, khotbah-khotbah, bagaimana orang supaya diurapi, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dengan segala macam ulasan-ulasan di sana yang terkadang membuat kita seperti untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus itu betapa sulit dan sukar sekali. Nah, kita mau belajar dari Cornelius. Sebenarnya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang percaya, maka kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk semua, siapapun kita, untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita bertobat, kita hidup baru,
Di dalam kehidupan kita, firman Allah berkata, maka sesungguhnya dalam kehidupan kita telah ada Roh Kudus. Kita dilahirkan oleh firman dan roh. Namun butuh peningkatan, bukan hanya sekedar kita telah memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Allah diam dalam hidup kita. Namun kita butuh sesuatu yang lebih, di mana supaya karunia-karunia Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga saya katakan, kalau gereja-gereja Pentakosta tradisional, saudara, masih dengan kuat melakukan ibadah 10 malam. Bahwa di setiap ketika kenaikan Kristus pada nanti hari Kamis yang kita rayakan, maka mulai malamnya kita mulai mengadakan doa bersama untuk hari ketuanan Roh Kudus sampai 10 hari kemudian, hari Pentakosta. Dengan sungguh-sungguh datang ke gereja dengan segala semangat supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan memang betapa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang ditempatkan di tempat yang sangat dirindukan sekali sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kita sudah lihat kemarin, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka ada sesuatu yang berbeda, ada kekuatan yang berbeda di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa terkadang kita sulit sekali. Nah, kita belajar, saudara, Roh Kudus itu tidak mengenal yang namanya suku. Kita orang dari mana? Roh Kudus hanya mau mengenal orang benar, dan dia hidup di sana, dia penuhkan. Kalau kita lihat orang Cornelius ini, saudara, Cornelius ini sesungguhnya bukan orang Israel, bukan orang umat pilihan Tuhan. Dia seorang perwira dari Italia. Sehingga ketika Roh Kudus dialami oleh Cornelius dan orang-orang yang di sekitar dia, menjadi perdebatan murid-murid. Loh, kok kenapa Roh Kudus ada kepada Cornelius? Dan dalam pasal selanjutnya, perikop selanjutnya, bagaimana Petrus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi, bahwa ini perintah Tuhan, ini kehendak Tuhan. Saya ada di satu tempat, tiba-tiba malaikat Tuhan berbicara kepada saya, bahwa ada 3 orang akan datang kepada engkau, menjemput engkau, dan ikutlah dengan mereka pergi ke rumah Cornelius. Dan hal yang sama, Cornelius mendapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan hadir kepada dia, Tuhan memanggil namanya dan berkata, pergi panggil itu Petrus, suruh orang menjemput dia. Di dalam ayat 22 dalam pasal 10 tadi, jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ini luar biasa, saudara. Petrus berdebat, Petrus bertanya, bukankah tidak boleh? Tetapi tidak. Tuhan katakan, pergi kamu ke sana. Ada yang dicatat dalam firman Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, Cornelius itu seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah. Kalau saya mau katakan kepada saudara bahwa masing-masing kita punya, dalam Alkitab pun ada beberapa pengalaman bagaimana orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga kita tidak boleh satu standar yang harus seperti ini Anda dipenuhkan Roh Kudus. Standar paling utama, hidup benar, hidup dalam pertobatan, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi cara-caranya bagaimana Roh Kudus itu terjadi memenuhi saudara, itu Tuhan punya cara. Roh Kudus kita tidak boleh dibatasi. Tuhan bisa bekerja, bergerak menurut maunya Tuhan. Yang lebih ekstrim lagi, orang suka katakan, saya saja lagi setir mobil, saya lagi memuji Tuhan, saya kepenuhan Roh Kudus. Sekarang ini kalau sudah dengarkan, ada orang-orang bersaksi seperti itu.
Saya lagi cuci baju, saya lagi memuji Tuhan, saya dengan sungguh-sungguh Roh Kudus hadir memenuhi saya. Itu cara-cara Tuhan yang mungkin kita tidak bisa ukur dengan ukuran kita manusia. Sehingga Tuhan punya banyak cara, tapi saya mau ambil cara pengalaman yang sederhana yang dialami oleh seorang yang namanya Cornelius, yang pada kenyataannya dia bukan golongan orang Yahudi. Saya satu saat, saudara, saya ke Bandung. Saya bercakap-cakap dengan seorang hamba Tuhan, sekarang dia sudah almarhum. Kami bercakap-cakap dengan hamba Tuhan senior ini. Dia menyampaikan apa isi hati dia. Dia berkata bahwa hidup saya ini hanya kamar ruang tamu surga. Karena bagi dia sudah dekat dengan surga. Tidak lama lagi Tuhan panggil. Kami lagi bercakap-cakap biasa, saudara. Berbicara tentang pekerjaan Tuhan, beban dia akan pekerjaan Tuhan. Dia sambil dia bercakap-cakap, saudara, tiba-tiba dia itu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dia mulai berbahasa roh. Dan kami ada kurang lebih 10 orang situ. Kami, jujur saya sebagai hamba Tuhan, saya merinding. Kami spontanitas, kami tutup mata, kami tundukkan kepala. Dan benar-benar ada sekian menit lamanya, dia terus dalam kepenuhan Roh Kudus. Dia terus berbahasa roh. Setelah dia selesai, dia mulai mendoakan kami, saudara. Itu saya katakan cara-cara yang kita tidak boleh pakai standar. Kalau Anda ingin dipenuhkan Roh Kudus, harus di gereja, harus duduk manis, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam satu persekutuan, ada hamba Tuhan di situ memimpin, lalu Roh Kudus dicurahkan. Enggak, saudara. Biarkan Roh Kudus secara Tuhan, bagaimana dia hadir di setiap pribadi kita, dia memenuhi kehidupan kita. Nah, saya katakan saya ambil yang ringan sekali, saudara, standar sekali. Bagaimana Tuhan hadir dan bagaimana Tuhan memenuhkan Cornelius dengan Roh Kudus. Firman Allah berkata, orang yang baik, orang yang tulus, orang yang takut akan Tuhan. Dia suka memberi sedekah. Apa yang sudah kita baca, standar sekali, saudara. Kalau kita lihat kan, tidak seperti teori-teori yang kita lihat, yang kita baca di buku-buku cara atau bagaimana dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada luar biasa, diulas di sana dengan bahasa-bahasa yang tinggi di sana. Tapi kalau kita melihat pengalaman Cornelius, itu sederhana sekali. Sesuatu yang seharusnya tidak menjadi beban orang berbuat baik kan, maksudnya ada beban, tidak susah, ya, saudara. Berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Menyapa orang, senyum dengan orang, membantu orang. Firman dia tulus berbicara tentang sungguh atau sungguh-sungguh. Tulus berbicara hati, yang tulus berbicara juga tentang bersih. Jadi Cornelius, dia melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Dia melakukan segala sesuatu dengan bersih, dengan hati yang bersih. Tidak ada embel-embel lain. Tidak ada supaya mungkin dihormati, supaya mendapat imbalan dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Cornelius. Rupanya salah satu yang harus kita lakukan supaya Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan memenuhi kehidupan kita. Mari seperti Cornelius, dia punya hati yang tulus. Dia tulus hati, kata firman Tuhan. Jika segala kebaikan yang kita baca dalam ayat-ayat pertama tadi, segala perbuatan baik dia, betul-betul rupanya didasari dengan ketulusan hati yang ada. Saudara, orang yang tulus, saudara, kalau kata pemazmur seperti ini, saudara, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mazmur pasal 11 ayat 7. Orang tulus, saudara, dapat memandang wajah Tuhan. Kalau kita bisa memandang wajah Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, maka betapa luar biasa. Memandang wajah Tuhan bukan gampang. Musa ketika dia berada di Gunung Sinai, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak bisa memandang Tuhan karena kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika dia memandang Tuhan, dia menutup mukanya.
Dan ketika dia turun melihat bangsa Israel sudah tidak bisa memandang wajah Musa karena wajah Musa sudah bercahaya sehingga dia harus pakai kerudung. Jadi bukan orang Islam yang pertama pakai kerudung, si Musa. Orang tidak bisa melihat Musa. Kenapa? Karena ada cahaya yang transfer dari kemuliaan Tuhan yang dipandang oleh Musa sehingga Musa ikut bercahaya. Nah, firman Allah berkata, orang yang tulus akan memandang wajah Tuhan. Kalau kita bisa memandang wajah Tuhan, maka kemuliaan tertransfer dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan melekat dalam kehidupan kita. Bukankah Roh Kudus berbicara juga tentang kemuliaan Tuhan? Roh Kudus bukan juga berbicara tentang kekudusan Tuhan. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia melekat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sederhana. Kalau engkau ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus, pengurapan Tuhan turun atasmu, hiduplah seperti Kornelius. Orangnya, kata Tuhan, dia tulus hati. Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Orang yang menantikan Tuhan, dia harus punya ketulusan. Dia tidak akan dapat, Tuhan tidak akan hadir, Tuhan tidak datang kepada dia kalau dia tidak tulus. Sebab itu harus punya ketulusan dulu supaya kita menantikan Tuhan, Tuhan hadir dan kita bertemu dengan Tuhan. Hari-hari ini saya katakan kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus. Tuhan katakan, aku akan kirim roh penolong bagi kamu. Kenapa? Karena hanya kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk bisa menghadapi keadaan yang sementara terjadi. Saya tidak mau menakut-nakuti saudara. Tapi saya mau katakan, dan sering saya katakan, rasanya Tuhan tidak lama lagi akan datang. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Apa yang terjadi hari-hari ini? Rasanya sulit dikontrol oleh manusia. Ini masih satu corona, saudara. Tapi dunia tadinya berpikir akhir tahun kemarin mungkin akan hilang. Pertama awal tahun kemarin mungkin corona ini datang musim panas, sudah hilang virus ini, tidak bertahan di daerah panas. Kenyataannya tidak. Virus sampai ke Afrika. Yang jelas-jelas itu panasnya luar biasa. Bukan selesai, makin luar biasa. Sudah bisa bayangkan di India setiap hari itu ratusan ribu orang yang terpapar. 2 hari lalu kalau saya tidak salah saya lihat 400.000 sekian orang yang terkena setiap hari. Siapa yang memberikan jaminan, saudara? Nah, kita butuh Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memampukan kita untuk melewati hari-hari seperti ini. Tadi Pak Dedi sudah katakan, mari kita berfokus kepada Tuhan. Kita berfokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berfokus untuk kemuliaan Tuhan, menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah tidak saatnya fokus kita kepada harta benda. Kita butuh itu. Tetapi kita jangan jadikan itu fokus utama dalam kehidupan kita. Karena kalau itu terjadi, seperti cerita tadi, bahwa harta benda, kekayaan itu pada ujung-ujungnya selalu membawa bencana. Kalau nggak ada juga memang bencana, saudara. Kita mau melihat Tuhan, dan itulah fokus kita. Kita akan dapat bertemu dengan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan, dan kita bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup tulus. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penting sekali, saudara.
Kenapa terkadang kita kehilangan sukacita? Karena ketidaktulusan. Manusia terkadang begini, saya sudah melakukan ini kok, tapi kok gini ya, balasannya seperti ini ya. Tapi kalau orang melakukan dengan tulus hati, lakukan saja saudara, maka apapun kebalikan dari apa yang saudara lakukan, mau menyakitkan itu atau tidak, saudara, atau menyenangkan bagi saudara, sukacita itu tetap ada dalam hidup saudara. Itu saja saudara, ketulusan. Jadi tidak ada yang dapat merusak sukacita kita kalau kita melakukan dengan tulus. Orang menghargai kita, puji Tuhan. Orang tidak hargai itu pun puji Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukan dengan tulus hati. Nah, orang yang melakukan dengan tulus hati, kata firman Tuhan, dia memandang Tuhan. Dia tahu saya melakukan sesuatu yang baik, saya melakukan sesuatu yang benar dengan tulus hati. Dia orang tidak melihat aku, tetapi Tuhan melihat aku. Nah, kalau Tuhan yang melihat kita, kalau Tuhan memandang kita karena kita melakukan sesuatu yang baik dan tulus, maka saya percaya disitulah kehadiran Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Yang kedua yang kita lihat tadi dalam pembacaan, Cornelius adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Dia takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Menunjukkan hormat kepada Tuhan, menunjukkan kekaguman dan pasrah kepada Tuhan. Itu hormat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak punya anak laki-laki, tapi ada teman pendeta katakan begini, dia punya anak laki 3. Kalau dia tidak ada, itu rumah kayak orang lagi perang, lompat sana, berlari, buat itu jagoan semua. Tapi ketika mereka dengar mobil papanya tiba, itu semua jadi senyap, diam semuanya, jadi manis semuanya. Nah, kira-kira itu gambaran takut akan Tuhan seperti itu. Saking anak-anaknya takut kepada papanya, maka itu tadinya perang-perangan yang terjadi, tiba-tiba langsung jadi senyap, duduk manis semuanya. Tapi bukan kemunafikan yang dilakukan oleh Cornelius, ada betul-betul sesuatu yang benar-benar menunjukkan hormat kepada Tuhan, kekaguman dan kepasrahannya kepada Tuhan. Itu bentuk ketakutan akan Tuhan yang dimiliki oleh Cornelius. Nah, sebagai orang percaya, kita harus memiliki ini. Kita takut akan Tuhan. Waduh, saya takut sama ibu guru. Jadi kenapa? Sebab itu saya nggak mau bikin PR-nya, Bu. Saking takutnya kata sama ibu guru. Bukan seperti itu. Kenapa setiap PR kamu tidak bikin? Saya takut sih sama ibu. Bukan seperti itu. Rasa takut yang dimiliki oleh Cornelius bukan seperti itu. Mau sempurna apa yang dia lakukan, maka dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan kepada dia. Hasilnya untuk urusan nanti, tetapi minimal dia telah menunjukkan hormat, dia telah menunjukkan kekaguman, kepasrahan, bahwa dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Sebab itu ketika dia didatangi oleh Tuhan, berbicara kepada dia, menyampaikan sesuatu kepada dia, bahwa kamu harus pergi jemput itu Petrus, maka dia lakukan itu. Dan terus saudara, ketika Petrus, saudara bisa baca satu perikop, ketika Petrus tiba, maka Petrus mulai menyampaikan firman Tuhan. Jadi mereka yang mendengarkan firman Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan, maka Roh Kudus hadir, memenuhi, memberkati mereka. Amin saudara. Nah, kita belajar kepada Cornelius di dalam pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 47. Demikian saudara.
ketika Petrus sedang berkata demikian, Petrus dalam ayat sebelumnya, Petrus menyampaikan firman Tuhan kepada Cornelius dan keluarganya dan orang-orang yang ada duduk di situ. Ayat 44 katakan, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Saudara melihat orang yang tulus, orang yang takut akan Tuhan, yang suka membantu orang, yang suka memberi sedekah, dan hidupnya menyenangkan orang. Maka firman Allah berkata, ketika dia hidup, dia takut akan Tuhan, maka dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika firman Allah disampaikan, dia mendengarnya dengan baik. Dia tidak protes, dia tidak marah-marah, dia tidak menyangga dan lain sebagainya. Dia mendengar dengan baik. Firman Allah berkata, tiba-tiba turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa. Ini yang kita butuhkan. Sederhana, tidak berbelit-belit. Ada orang harus puasa 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam. Supaya apa? Supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Allah tidak memerintahkan seperti itu. Hidup tulus, takut akan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Sehingga orang-orang yang bersunat, orang-orang Yahudi terheran-heran. Mereka kaget, loh kok kenapa Roh Kudus bekerja? Kenapa Roh Kudus dicurahkan kepada Cornelius dan keluarganya dan orang-orang yang ada bersama-sama dengan mereka? Pagi hari ini saya mau katakan, kita butuh Roh Kudus. Kalau engkau ingin bertahan dalam iman hari-hari ini, kalau engkau ingin kuat, tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam pengaruh-pengaruh dunia, tidak jatuh oleh karena kesulitan, kesukaran sementara terjadi, saya mau katakan, undang Roh Kudus. Saudara, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan, punya ketulusan hatilah dengan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, memberi penghormatan kepada Tuhan, memberi pengakuan kepada, pasrahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Maka biarkan firman Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Di situ engkau akan melihat bagaimana Tuhan, tangan Tuhan yang kuat memenuhi hidupmu. Tangan Tuhan yang kuat akan menjamah engkau, dan engkau mendapatkan karunia-karunia daripada Tuhan. Engkau akan mendapatkan pengurapan daripada Tuhan, sehingga engkau menjadi orang benar, orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Kita puji Tuhan, adalah orang-orang yang sudah dihisapkan sebagai Israel rohani. Kita adalah orang yang sudah mengalami penebusan daripada Tuhan. Yesus mati buat saya dan saudara, sehingga kita punya hak ketika Tuhan berkata, aku akan kirimkan Roh Kudus, Roh penolong buat engkau, Roh yang akan menyertai engkau, Roh yang akan memberikan penghiburan, Roh yang akan memberikan kekuatan kepada engkau. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, saya mau katakan, karena fokus kita kepada Tuhan, karena fokus kita akan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara hidupmu. Tundukkan kepala. Pada minggu berikut kita akan lanjut bagaimana kekuatan orang yang memiliki Roh Kudus. Orang yang memiliki Roh Kudus, dia punya kekuatan ekstra dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya, Yesus. Amin, amin. Ada D. Datang Roh Kudus penuh. Datang
mulai